Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Tim Disaster Victim Investigation Polda Lampung menyambangi RSUD Bob Bazar Kalianda, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Senin 11 September 2023. Kedatangan mereka untuk mengautopsi dua jenazah anonim yang ditemukan dengan kondisi tubuh tak utuh beberapa waktu lalu. Rombongan petugas DVI Polda Lampung tiba di RSUD Bob Bazar Kalianda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, tim DVI Polda Lampung bersama dengan Inavis, Dokes Polres Lampung Selatan dan dokter forensik RSUD Bob Bazar masih mengautopsi dua jenazah tersebut. Autopsi melibatkan setidaknya 10 petugas. Terlihat Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriadi Yusrin, Kasat Reskrim AKP Hendra Saputra dan Kapolsek Penengahan Ibtu Gobel bersama dengan menyaksikan autopsi di kamar jenazah RSUD Bob Bazar. Tak selang lama kemudian, hasil autopsi dua jenazah anonim dengan kondisi tubuh yang sudah tak utuh di Lampung Selatan sudah diumumkan oleh tim forensik RSUD Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan. Dokter forensik RSUD Bob Bazar Andriani menyampaikan hasil otopsi dua jenazah tanpa identitas dengan kondisi tubuh yang sudah tak utuh yang ditemukan beberapa waktu lalu. Andriani mengatakan terkait dengan hasil visum dalam autopsi, pada saat pagi tadi pihaknya sudah menemukan data-data postmortem dan pakaian. Andriani membeberkan hasil pemeriksaan luar dan dalam kedua jenazah berjenis kelamin laki-laki. Ia memperkirakan usia kedua jenazah yakni sekitar 30 sampai 50 tahun. Andriani mengatakan pada jenazah di Ketapang ditemukan feses, sedangkan jenazah di Bakauheni tidak ditemukan feses. Proses autopsi dua jenazah anonim kondisi tak utuh di Lampung Selatan pun sudah selesai. Kepala Kamar Jenazah RSUD Bob Bazar Kalianda Supriyanto mengatakan pihaknya telah mengautopsi dua jenazah yang ditemukan beberapa waktu lalu. Hasil autopsi dua jenazah anonim kondisi tak utuh di Lampung Selatan sudah diumumkan oleh tim forensik RSUD Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan. Diperkirakan tinggi jenazah tersebut yakni 155 sampai 157 cm yang ditemukan di Kecamatan Ketapang. Sedangkan yang ditemukan di Kecamatan Bakauheni diperkirakan memiliki tinggi 163 sampai 174 cm. Untuk usia dari kedua jenazah sendiri diperkirakan usianya adalah 30 sampai 50 tahun. Ditemukan pula luka memar di bagian kaki, namun semua data postmortem itu akan disampaikan pihaknya kepada penyidik untuk menentukan penyebab pasti dari meninggalnya kedua jenazah tersebut. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Yang informasi dari rumah sakit dan juga tim forensik, selamat juga teman-teman media. Jadi
Ya, Tribuners, untuk mengetahui lebih lanjut informasi mengenai hasil otopsi dari kedua jenazah yang ditemukan di Lampung Selatan, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, yakni Domi Desmantri Barus. Halo, selamat sore rekan Domi. Ya, Domi, bisa dijelaskan terkait dengan hasil otopsi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian kepada kedua jenazah yang ditemukan di Lampung Selatan? Ya, baik rekan Mutia dan juga Tribuners, tim DVI dan juga tim Inafis Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan beserta Dokes Polres Lampung Selatan telah melakukan autopsi terhadap kedua jenazah tanpa identitas atau anonim yang ditemukan dalam kondisi tubuhnya sudah tidak utuh tersebut di Rumah Sakit Umum Bob Bazar Kalianda Lampung Selatan pada Senin 11 September 2023 sekitar pukul 9 tadi pagi. Terlihat juga Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusrandi Yusrin didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Hendra Saputra dan juga Polsek Menengahan, yakni dari Kapolsek Menengahan Ibtu Gobel, di mana ditemukan dua jenazah tanpa identitas tersebut. Lalu ada 10 petugas dari tim DVI dan juga tim Inafis beserta Dokes Polres Lampung Selatan yang melakukan otopsi terhadap dua jenazah yang ditemukan di dua lokasi berbeda yang ada di Lampung Selatan tersebut. Lalu Kepala Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Bob Bazar Kalianda, Suprianto, mengatakan pihaknya sudah melakukan prosedur SOP sesuai dengan standar yang ada di rumah sakit tersebut. Lalu dia mengatakan jika menemukan jenazah tanpa identitas, maka pihaknya akan menunggu 3x24 jam jenazah tersebut dan dimasukkan ke dalam freezer. Lalu setelahnya pihaknya akan melakukan visum terhadap jenazah tersebut. Lalu Suprianto juga mengatakan jenazah tersebut akan dikebumikan jika tidak ada pihak keluarga yang mengambil jenazah tersebut dan dimakamkan secara prosedur Rumah Sakit Umum Bob Bazar, yang dimana jenazah tersebut akan dikebumikan di pemakaman milik Rumah Sakit Umum Bob Bazar yang ada di Desa Gunung Terang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Lalu dokter forensik dari Rumah Sakit Umum Bob Bazar Kalianda, Andriani, mengatakan pihaknya telah selesai mengatopsi kedua jenazah tersebut. Lalu dia membeberkan hasil otopsi tersebut. Lalu ia mengatakan terdapat luka di jenazah tersebut di bagian kaki, luka memar. Lalu selain itu dia juga mengatakan salah satu jenazah yang ditemukan di Kecamatan Ketapang memiliki tinggi kurang lebih 155 cm sampai 157 cm dan berjenis kelamin laki-laki. Dan saat ditemukan pada jenazah tersebut ditemukan feses, yang berarti jenazah tersebut ditemukan sesudah ataupun setelah makan begitu. Lalu untuk jenazah yang ditemukan di Desa Bakau ini, ia mengatakan tinggi dari jenazah tersebut kurang lebih 163 cm sampai 174 cm. Lalu jenis kelamin jenazah tersebut berjenis kelamin laki-laki. Selain itu pihak rumah sakit juga mengatakan jenazah tersebut nantinya akan dikebumikan di rumah sakit di pemakaman umum yang dimiliki oleh Rumah Sakit Bob Bazar. Lalu Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusrandi Yusrin mengatakan pihaknya membuka posko antemortem untuk keluarga ataupun kerabat saudara sanak yang kehilangan anggota keluarganya untuk dapat menghubungi pihak Polres Lampung Selatan, yakni dengan hotline yang ada tertera di medsos di Polres Lampung Selatan. Selain itu, Yusrandi juga mengatakan pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban dan juga pihaknya masih melakukan penyelidikan karena sampai saat ini belum ada warga yang melaporkan jika kehilangan anggota keluarganya, dan ia juga masih menunggu pihak keluarga untuk dapat mengidentifikasi kedua jenazah tersebut. Begitu rekan Mutia. Baik rekan Domi, terima kasih banyak atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung Dobidias Desmantri Parus mengenai hasil dari autopsi yang telah dilakukan oleh tim Inavis beserta dengan Polres Lampung Selatan dan juga pihak Polda Lampung. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya kedua jenazah ini masih berada di Rumah Sakit Bob Bazar menunggu dari adanya laporan keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Di mana dari hasil visum atau autopsi yang telah dilakukan dikatakan bahwa kedua jenazah tersebut memiliki jenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan yang berbeda. Nah Tribuners, untuk mengetahui seperti apa hasil autopsi tadi pagi yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, kita akan mendengarkan wawancara langsung dari Kapolres Lampung Selatan. Selamat siang, selamat sejahtera semuanya yang hormati dari rumah sakit dan juga dari tim forensik, yang hormati juga teman-teman media. Ya. Jadi siang hari ini kita akan coba melakukan press conference ya terkait hasil autopsi yang sudah dilaksanakan oleh pihak rumah sakit dari Bob Bazar, menindaklanjuti adanya penemuan dua mayat ya di wilayah Kota Selatan di pesisir pantai di Desa Bakauni dan juga di Sampang. Jadi intinya Polda Lampung Selatan terus melakukan penyelidikan ya terkait dugaan penemuan mayat tersebut. Nah, nanti untuk terkait teknis dan hasil autopsi yang sudah dilaksanakan oleh pihak rumah sakit dan dari tim forensik, mungkin nanti kami berikan waktu dan kesempatan dari tim untuk bisa menyampaikan apa hasil autopsi. Terima kasih. Saya Suprianto selaku Kepala Ruangan Kamar Jenazah atau Instalasi Forensik Mediko-Legal dan Pelaksana Jenazah ingin menyampaikan bahwa setiap ada jenazah yang masuk ke rumah sakit itu akan menjalani SOP. Seperti yang kami alami, dua jenazah ini dikirim dari Polsek Penangahan. Yang pertama jam 12 siang, kemudian yang kedua jam 12 malam. Dan sesuai dengan SOP, jenazah yang tanpa identitas atau anonim langsung kami masukkan ke freezer. Dalam waktu 3 kali 24 jam hari kerja, jenazah akan kami lakukan visum bersama tim. Kemudian hasil visum akan kami sampaikan ke bidang atau bagian umum untuk diinformasikan ke Diskominfo untuk disebarkan ke masyarakat. Siapa tahu anggota keluarga ada yang memiliki jenazah tersebut. Jika tidak ada, maka jenazah akan kami makamkan di pemakaman Rumah Sakit Bob Bazar yang bertempat di Gunung Terang. Dan alhamdulillah tadi kami sudah melakukan visum bersama tim forensik. Nanti hasilnya akan disampaikan oleh dokter forensik dan insya Allah nanti siang atau sore kita makamkan jenazah itu ke pemakaman rumah sakit yang ada di Gunung Terang. Mungkin sekilas informasi tentang prosedur jenazah yang ada di rumah sakit kami sampaikan seperti itu. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu Dokter Forensik untuk menyampaikan hasil visum yang sudah dilakukan tadi. Silakan. Waktunya kami dari tim forensik sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Supri SSI sebagai Kepala Ruangan Instalasi Forensik dan saya dengan Dr. Listia Risnawati dari bidang instalasi forensik telah mengerjakan visum luar dan juga karena ini akan dikuburkan di TPRS, kami bekerja sama dengan UNTAS, dengan Dr. Cantika Tara dan Mas Teguh untuk membantu proses hal ini, karena ini kan visum dalam ya, otopsi. Pada saat yang tadi kami memang sudah menemukan data-data postmortem dari pakaian dan itu sudah disampaikan sebelumnya juga kepada tim Inavis dan kami juga sudah menyampaikan ke Kabak PU di mana kami harus memberikan informasi data-data luarnya postmortem, yaitu salah satunya adalah bajunya
dan atau identifikasi khusus apakah ada tato dan keloid dan lain sebagainya. Silakan kalau untuk mau menanyakan data postmortem bisa kepada kakak ini umum yang bisa kami sampaikan, bisa ditanyakan ke KPU nanti untuk selanjutnya. Dan untuk hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, kami menemukan perkiraan kedua-duanya adalah pastinya laki-laki dengan range tinggi badan, satu jenazah range-nya antara 152 sampai 162 ya Pak ya. Sebentar ya, saya contohkan. 157 yang dari Ketapang, yang dari Bakauheni 163 sampai 174 dengan perkiraan usia kedua-duanya 30 sampai 50 tahun. Dan perkiraan yang satu Ketapang ini pada saat meninggal masih ditemukan feses, artinya masih dalam kondisi makan setelah makan atau makan. Yang satu Bakauheni tadi kosong ya, artinya sama sekali tidak. Jadi pada saat meninggal bukan saat makan, maksudnya makan atau sesudah makan, jadi masih kosong semuanya. Dan kemudian luka-luka yang didapat hanya sekilas ya untuk pemeriksaan tersebut, kedua-duanya di daerah kaki. Itu pun itu baru kecurigaan atau kita di medis istilahnya suspek, itu harus dicek lagi melalui pemeriksaan patologi anatomi. Sampel-sampel tersebut sudah kami kumpulkan, termasuk data untuk DNA dari rambut, juga tulang kaki bagian bawah, bagian depannya, dan juga untuk data-data baju itu pun masih kami simpan dari kami. Hanya itu yang bisa kami sampaikan mengenai isi visum et repertum. Yang bisa kami berikan adalah kepada penyidik. Jadi kalau nanti ada keluarga mengakui, mohon diinformasikan ya ke masyarakat. Kalau ada yang mengakui atau merasa kehilangan, silakan nanti bisa berkoordinasi dengan polsek setempat. Dalam hal ini memang surat permintaan visum kami dapat dari Polsek Penengahan. Perkiraan waktu kematian dua jenazah anonim ini kurang lebih di bawah sebulan dan di atas 2 minggu, di atas sama dengan 2 minggu, 14 hari, karena kami masih bisa menemukan organ-organ yang belum ada pembusukan lanjut, karena ditemukan di air laut, artinya seperti pengawetan ya secara alami oleh air laut, yang mengandung garam. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan izin Pak. Baik teman-teman media ya, itu sudah disampaikan dari pihak rumah sakit ya, penanganan kedua pemain tersebut dan juga proses otopsi yang sudah dilakukan. Intinya dari Polres ya, Lampung Selatan terus memberikan informasi-informasi dari masyarakat ya, manakala ada anggota keluarganya, sanak kerabat temannya ya yang mungkin hilang ya, atau dalam waktu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan terakhir yang belum ditemukan, bisa menghubungi hotline ya. Kami juga sudah membuka hotline WhatsApp ya, dan juga akan sudah kita sebar beberapa hari yang lalu. Bisa segera menghubungi dari Polres Lampung Selatan manakala ada hal tersebut ya. Itu saja ya. Nomor hotline-nya sudah ada yang melapor kehilangan keluarganya? Sampai saat ini belum ada ya, sampai saat ini belum ada, tapi yang pasti kami terus ya menunggu informasi, baik mungkin di wilayah di Lampung Selatan atau mungkin di wilayah luar Lampung Selatan ya, mungkin di wilayah Polda Banten dan sebagainya. Untuk langkah selanjutnya penyelidikan ini seperti apa ini? Ya intinya kami masih terus melakukan penyelidikan ya, sampai nanti ada mungkin datang keluarga-keluarga yang mungkin merasa atau mengaku merupakan anggota keluarganya, kita akan terus dalam itu. Jadi untuk dugaan sementaranya korban pembunuhan atau kecelakaan? Ya kita tidak bisa berspekulasi ya, ini masih terus kita dalami ya, hasil otopsi juga sudah dilaksanakan. Intinya proses penyidikan terus berjalan ya. Pak, satu lagi Pak, dari dokter forensik tadi menyatakan ada suspek luka di pergelangan kaki. Apakah itu juga akan nanti kedepannya ditindaklanjuti sebagai bahan kepolisian Pak? Iya, kalau sudah ada mungkin anggota keluarga yang merasa hilang ya dari laporan masyarakat, itu kita pastikan. Satu, saya Suprianto selaku Kepala Ruangan Kamar Jenazah atau Instalasi Forensik Mediko Legal dan Pelaksana Jenazah ingin menyampaikan bahwa setiap ada jenazah yang masuk ke rumah sakit itu akan menjalani SOP
Seperti yang kami alami, dua jenazah ini dikirim dari Polsek Penangahan. Yang pertama jam 12 siang, kemudian yang kedua jam 12 malam. Dan sesuai dengan SOP, jenazah yang tanpa identitas atau anonim langsung kami masukkan ke freezer. Dalam waktu 3 kali 24 jam hari kerja, jenazah akan kami lakukan visum bersama tim. Kemudian hasil visum akan kami sampaikan ke bidang atau bagian umum untuk diinformasikan ke Diskominfo untuk disebarkan ke masyarakat. Siapa tahu anggota keluarga ada yang memiliki jenazah tersebut. Jika tidak ada, maka jenazah akan kami makamkan di pemakaman Rumah Sakit Bobazar yang bertempat di Gunung Terang. Dan alhamdulillah tadi kami sudah melakukan visum bersama tim forensik. Nanti hasilnya akan disampaikan oleh dokter forensik dan insya Allah nanti siang atau sore kita makamkan jenazah itu ke pemakaman rumah sakit yang ada di Gunung Terang. Mungkin sekilas informasi tentang prosedur jenazah yang ada di rumah sakit kami sampaikan seperti itu. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu dokter forensik untuk menyampaikan hasil visum yang sudah dilakukan tadi. Silakan. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Tim Disaster Victim Investigation Polda Lampung menyambangi RSUD Bob Bazar Kalianda, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Senin 11 September 2023. Kedatangan mereka untuk mengautopsi dua jenazah anonim yang ditemukan dengan kondisi tubuh tak utuh beberapa waktu lalu. Rombongan petugas DVI Polda Lampung tiba di RSUD Bob Bazar Kalianda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, tim DVI Polda Lampung bersama dengan Inavis, Dokes Polres Lampung Selatan dan dokter forensik RSUD Bob Bazar masih mengautopsi dua jenazah tersebut. Autopsi melibatkan setidaknya 10 petugas. Terlihat Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriadi Yusrin, Kasat Reskrim AKP Hendra Saputra dan Kapolsek Penengahan Ibtu Gobel bersama dengan menyaksikan autopsi di kamar jenazah RSUD Bob Bazar. Tak selang lama kemudian, hasil autopsi dua jenazah anonim dengan kondisi tubuh yang sudah tak utuh di Lampung Selatan sudah diumumkan oleh tim forensik RSUD Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan. Dokter forensik RSUD Bob Bazar Andriani menyampaikan hasil otopsi dua jenazah tanpa identitas dengan kondisi tubuh yang sudah tak utuh yang ditemukan beberapa waktu lalu. Andriani mengatakan terkait dengan hasil visum dalam autopsi, pada saat pagi tadi pihaknya sudah menemukan data-data postmortem dan pakaian. Andriani membeberkan hasil pemeriksaan luar dan dalam kedua jenazah berjenis kelamin laki-laki. Ia memperkirakan usia kedua jenazah yakni sekitar 30 sampai 50 tahun. Andriani mengatakan pada jenazah di Ketapang ditemukan feses, sedangkan jenazah di Bakauheni tidak ditemukan feses. Proses autopsi dua jenazah anonim kondisi tak utuh di Lampung Selatan pun sudah selesai. Kepala Kamar Jenazah RSUD Bob Bazar Kalianda Supriyanto mengatakan pihaknya telah mengautopsi dua jenazah yang ditemukan beberapa waktu lalu. Hasil autopsi dua jenazah anonim kondisi tak utuh di Lampung Selatan sudah diumumkan oleh tim forensik RSUD Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan.
Diperkirakan tinggi jenazah tersebut yakni 155 sampai 157 cm yang ditemukan di Kecamatan Ketapang. Sedangkan yang ditemukan di Kecamatan Bakauheni diperkirakan memiliki tinggi 163 sampai 174 cm. Untuk usia dari kedua jenazah sendiri diperkirakan usianya adalah 30 sampai 50 tahun. Ditemukan pula luka memar di bagian kaki, namun semua data postmortem itu akan disampaikan pihaknya kepada penyidik untuk menentukan penyebab pasti dari meninggalnya kedua jenazah tersebut. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Yang hormati dari rumah sakit dan juga tim forensik, yang hormat juga teman-teman media. Ya. Jadi Ya, Tribuners, untuk mengetahui lebih lanjut informasi mengenai hasil autopsi dari kedua jenazah yang ditemukan di Lampung Selatan, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, yakni Domi Diusdesma Tribarus. Halo, selamat sore rekan Domi. Ya, Domi, bisa dijelaskan terkait dengan hasil autopsi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian kepada kedua jenazah yang ditemukan di Lampung Selatan? Ya baik, rekan Mutia dan juga Tribuners, tim DVI dan juga tim Inafis Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan beserta Dokes Polres Lampung Selatan telah melakukan autopsi terhadap kedua jenazah tanpa identitas atau anonim yang ditemukan dalam kondisi tubuhnya sudah tidak utuh tersebut di Rumah Sakit Umum Bob Bazar Kalenda Lampung Selatan pada Senin 11 September 2023 sekitar pukul 9 tadi pagi. Terlihat juga Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusrandi Yusrin didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Hendra Saputra dan juga Polsek Menengahan, yakni dari Kapolsek Menengahan Ibtu Gobel, di mana ditemukan dua jenazah tanpa identitas tersebut. Lalu ada 10 petugas dari tim DVI dan juga tim Inafis beserta Dokes Polres Lampung Selatan yang melakukan autopsi terhadap dua jenazah yang ditemukan di dua lokasi berbeda yang ada di Lampung Selatan tersebut. Lalu Kepala Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Bob Bazar Kalenda, Supriyanto, mengatakan pihaknya sudah melakukan prosedur SOP sesuai dengan standar yang ada di rumah sakit tersebut. Lalu dia mengatakan jika menemukan jenazah tanpa identitas, maka pihaknya akan menunggu 3x24 jam jenazah tersebut dan dimasukkan ke dalam freezer. Lalu setelahnya pihaknya akan melakukan visum terhadap jenazah tersebut. Lalu Supriyanto juga mengatakan jenazah tersebut akan dikebumikan jika tidak ada pihak keluarga yang mengambil jenazah tersebut dan dimakamkan secara prosedur Rumah Sakit Umum Bob Bazar, yang dimana jenazah tersebut akan dikebumikan di
eh, pemakaman milik Rumah Sakit Umum Bazar yang ada di Desa Gunung Terang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Lalu dokter forensik dari Rumah Sakit Umum Bazar Kalianda, Andriani, mengatakan pihaknya telah selesai mengatopsi kedua jenazah tersebut. Lalu dia membeberkan hasil otopsi tersebut. Lalu ia mengatakan terdapat luka di jenazah tersebut di bagian kaki, luka memar. Lalu selain itu dia juga mengatakan salah satu jenazah yang ditemukan di Kecamatan Ketapang memiliki tinggi kurang lebih 155 cm sampai 157 cm dan berjenis kelamin laki-laki. Dan saat ditemukan pada jenazah tersebut ditemukan feses, yang berarti jenazah tersebut ditemukan sesudah ataupun setelah makan begitu. Lalu untuk jenazah yang ditemukan di Desa Bakau ini, ia mengatakan tinggi dari jenazah tersebut kurang lebih 163 cm sampai 174 cm. Lalu jenis kelamin jenazah tersebut berjenis kelamin laki-laki. Selain itu pihak rumah sakit juga mengatakan jenazah tersebut nantinya akan dikebumikan di rumah sakit di pemakaman umum yang yang dimiliki oleh Rumah Sakit Bazar. Lalu Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusran mengatakan pihaknya membuka posko antemortem untuk keluarga ataupun kerabat saudara sanak yang kehilangan anggota keluarganya untuk dapat menghubungi pihak Polres Lampung Selatan, yakni dengan hotline yang ada tertera di medsos di Polres Lampung Selatan. Selain itu, Yusrandi juga mengatakan pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban dan juga pihaknya masih melakukan penyelidikan karena sampai saat ini belum ada warga yang melaporkan jika kehilangan anggota keluarganya, dan ia juga masih menunggu pihak keluarga untuk dapat mengidentifikasi kedua jenazah tersebut. Begitu rekan Mutia. Baik rekan Dobi, terima kasih banyak atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung Dobi Dias Desmantri Barus mengenai hasil dari autopsi yang telah dilakukan oleh tim Inavis beserta dengan Polres Lampung Selatan dan juga pihak Polda Lampung. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya kedua jenazah ini masih berada di Rumah Sakit Bob Bazar menunggu dari adanya laporan keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Di mana dari hasil visum atau autopsi yang telah dilakukan dikatakan bahwa kedua jenazah tersebut memiliki jenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan yang berbeda. Nah Tribuners, untuk mengetahui seperti apa hasil autopsi tadi pagi yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, kita akan mendengarkan wawancara langsung dari Kapolres Lampung Selatan. Selamat siang, selamat sejahtera semuanya yang hormati dari rumah sakit dan juga tim forensik, yang hormat juga teman-teman media. Ya. Jadi siang hari ini kita akan coba melakukan press conference ya terkait hasil otopsi yang sudah dilaksanakan oleh pihak rumah sakit dari Bob Bazar, menindaklanjuti adanya penemuan dua mayat ya di wilayah Kota Selatan di pesisir pantai di Desa Bakau dan juga di Ketapang. Jadi intinya Polres Lampung Selatan terus melakukan penyelidikan ya terkait dugaan penemuan mayat tersebut. Nah, nanti untuk terkait teknis dan hasil otopsi yang sudah dilaksanakan oleh pihak rumah sakit dan dari tim forensik, mungkin nanti kami berikan waktu dan kesempatan dari tim untuk bisa menyampaikan apa hasil otopsi. Terima kasih.
Satu, saya Suprianto selaku Kepala Ruangan Kamar Jenazah atau Instalasi Forensik Mediko Legal dan Pelaksana Jenazah ingin menyampaikan bahwa setiap ada jenazah yang masuk ke rumah sakit itu akan menjalani SOP seperti yang kami alami. Dua jenazah ini dikirim dari Polsek Penangahan. Yang pertama jam 12 siang, kemudian yang kedua jam 12 malam. Dan sesuai dengan SOP, jenazah yang tanpa identitas atau anonim langsung kami masukkan ke freezer. Dalam waktu 3 kali 24 jam hari kerja, jenazah akan kami lakukan visum bersama tim. Kemudian hasil visum akan kami sampaikan ke bidang atau bagian umum untuk diinformasikan ke Diskominfo untuk disebarkan ke masyarakat. Siapa tahu anggota keluarga ada yang memiliki jenazah tersebut. Jika tidak ada, maka jenazah akan kami makamkan di pemakaman Rumah Sakit Bobasar yang bertempat di Gunung Terang. Dan alhamdulillah tadi kami sudah melakukan visum bersama tim forensik. Nanti hasilnya akan disampaikan oleh dokter forensik dan insya Allah nanti siang atau sore kita makamkan jenazah itu ke pemakaman rumah sakit yang ada di Gunung Terang. Mungkin sekilas informasi tentang prosedur jenazah yang ada di rumah sakit kami sampaikan seperti itu. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu Dokter Forensik untuk menyampaikan hasil visum yang sudah dilakukan tadi. Silakan. Waktunya kami dari tim forensik sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Supri SSI sebagai Kepala Ruangan Instalasi Forensik dan saya dengan Dr. Listia Risnawati dari bidang instalasi forensik telah mengerjakan visum luar dan juga karena ini akan dikuburkan di TPRS, kami bekerja sama dengan Untas, dengan Dr. Cantika Tara dan Mas Teguh untuk membantu proses hal ini, karena ini kan visum dalam ya, otopsi. Pada saat yang tadi kami memang sudah menemukan data-data postmortem dari pakaian dan itu sudah disampaikan sebelumnya juga kepada tim Inavis dan kami juga sudah menyampaikan ke Kabak PU di mana kami harus memberikan informasi data-data luarnya postmortem, yaitu salah satunya adalah bajunya dan atau identifikasi khusus apakah ada tato dan keloid dan lain sebagainya. Silakan kalau untuk mau menanyakan data postmortem bisa kepada kakak ini umum yang bisa kami sampaikan, bisa ditanyakan ke Kabak PU nanti untuk selanjutnya. Dan untuk hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam kami menemukan perkiraan kedua-duanya adalah pastinya laki-laki dengan range tinggi badan satu jenazah range-nya antara 152 sampai 162 ya Pak ya. Sebentar ya, saya contohkan 157 yang dari Ketapang, yang dari Bakauheni 163 sampai 174 dengan perkiraan usia kedua-duanya 30 sampai 50 tahun. Dan perkiraan yang satu Ketapang ini pada saat meninggal masih ditemukan